Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman, tahukah bahwa ada 5 alasan utama mengapa sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan sosial? Mari kita bahas satu persatu agar kita semua bisa memahami faktor-faktor ini dan mengambil langkah yang tepat. Namun sebelum itu, kami mohon dukungan Bapak dan Ibu untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga aktifkan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Bertos Channel. Baiklah, langsung saja kita bahas 5 alasan utama mengapa seseorang sulit mendapatkan bansos. Pertama, terdata sebagai masyarakat mampu. Saat ini, pemerintah menggunakan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai acuan utama dalam penyaluran bansos. Jika seseorang terdaftar dalam kategori mampu, sejahtera, atau kaya, maka kemungkinan besar tidak akan menerima bansos. Prioritas utama diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, miskin ekstrim, dan prasejahtera. Jadi, meskipun sebelumnya pernah menerima bansos, jika dalam pembaruan data ekonomi Bapak dan Ibu dianggap mampu, maka bantuan bisa dihentikan. Kedua, tidak mendaftar melalui aplikasi Cek Bansos. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa pendaftaran bansos kini bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Jika Bapak dan Ibu merasa layak menerima bansos, misalnya karena kondisi ekonomi yang sulit, lansia, atau disabilitas, maka bisa mendaftarkan diri secara langsung. Berikut langkah-langkah pendaftarannya. Unduh aplikasi Cek Bansos di Google Play Store. Registrasi akun dengan memasukkan NIK, nomor KK, nama lengkap, dan alamat. Login, lalu ajukan pendaftaran sebagai calon penerima bansos. Pastikan data yang Bapak dan Ibu masukkan sesuai dengan identitas resmi agar proses verifikasi berjalan lancar. Panduan lengkapnya bisa dilihat di deskripsi video ini. Ketiga, tidak terdaftar dalam DTSEN. Mulai Februari 2025, DTSEN menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS sebagai basis utama penyaluran bansos. Jika Bapak dan Ibu tidak terdaftar dalam DTSEN, otomatis tidak akan masuk dalam daftar penerima bansos. Karena itu penting untuk mengecek apakah data sudah masuk dalam sistem ini. Jika belum, segera lakukan pendaftaran seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Keempat, sering berpindah alamat. Konsistensi alamat sangat penting dalam penyaluran bansos. Jika Bapak dan Ibu sering berpindah tempat tinggal tanpa memperbaharui data di DTSEN, maka bantuan bisa terhambat atau bahkan dibatalkan. Pastikan alamat yang terdaftar selalu sesuai dengan domisili saat ini agar tidak ada kendala dalam proses pencairan bansos. Berstatus sebagai tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita. Masyarakat yang bekerja di luar negeri tidak memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Jika sebelumnya Bapak dan Ibu terdaftar sebagai penerima, tetapi kemudian diketahui bekerja di luar negeri, maka status penerimanya bisa dicabut. Hal ini dilakukan agar bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang berada di dalam negeri dan membutuhkan. Dengan memahami kelima poin di atas, diharapkan Bapak dan Ibu bisa memastikan apakah layak menerima bansos dari pemerintah. Jika merasa memenuhi syarat, segera lakukan pendaftaran dan pastikan data selalu diperbarui. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau butuh bantuan lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.